Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Kosmologi. Di video kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan pemberian THR untuk pegawai non-ASN. Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasinya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja terkait dengan pemberian THR di tahun 2022 itu tidak hanya diperuntukkan untuk ASN pensiun TNI Polri, namun juga di dalam penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2022 yang dijelaskan pada pasal 3 ya, huruf I, itu ternyata juga ada pegawai non-ASN juga mendapatkan THR. Nah, kita baca langsung aturannya. Di sini disebutkan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, itu termasuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini terkait dengan bagi pegawai non-ASN yang juga mendapatkan THR di tahun 2022. Kemudian aturan lebih lanjutnya kita lihat lagi, itu dijelaskan di pasal 4. Pegawai aparatur sipil negara yang sebagaimana dijelaskan pada pasal 3 huruf I tadi, itu persyaratannya harus yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, itu paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Nah, ini syarat yang keduanya. Kemudian syarat ketiganya adalah pendanaan belanja pegawainya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, itu dari APBN. Kemudian syarat keempatnya adalah diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penjelasan berikutnya terkait dengan syarat bagi pegawai non-ASN. Dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara itu belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tadi, itu THR dan atau gaji ke-13 dapat diberikan apabila yang pertama itu telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerja. Kemudian telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu rekan-rekan sekalian untuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara atau pegawai non-ASN. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat besaran yang didapat ya. Untuk besaran yang didapat sendiri bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi yang huruf B sini kita lihat bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi negeri baru itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu diberikan sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang meliputi penghasilan atau dengan sebutan lain yang diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan besaran paling banyak sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nah, itu terkait dengan besarannya ya yang didapatkan.
Kemudian juga tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, itu paling banyak sebesar tunjangan hari raya dan gaji ke-13-nya diberikan kepada PNS pada badan layanan umum tersebut yang jabatan, pangkat, dan peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara. Jadi itu terkait dengan aturan besaran yang diberikan ya bagi pegawai non pegawai aparatur sipil negara untuk di tahun 2022 baik THR maupun gaji ke-13-nya. Oke, selamat tentunya bagi pegawai non aparatur sipil negara yang sudah dimasukkan ke dalam penjelasan aturan untuk pemberian THR dan gaji ke-13 di tahun 2022. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.